Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Oktaviani, NIM 23. Saya akan menjelaskan tentang warga negara. Ada istilah penduduk dan warga negara. Penduduk negara itu warga negara asli dan warga negara orang asing yang tinggal dengan tujuan tertentu, misalnya turis. Sedangkan warga negara adalah orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah air, dengan undang-undang negara, sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungan atau terikat oleh kekuatan hukum internasional. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya, mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara di negara itu. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintahan Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah warga negara dan ibu warga negara asing. Yang kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah seorang warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang keenam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau sebelum anak tersebut kawin. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberi kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perkenalkan, saya Anissa Nurbaidi dari kelompok 4 dengan NIM 29. Mau membacakan tentang asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan itu dibagi menjadi dua. Ada asas kewarganegaraan umum dan asas kewarganegaraan khusus. Asas kewarganegaraan umum itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada asas ius sanguinis, yang berarti kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat tinggal mereka. Yang kedua ada asas ius soli, yang berarti kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan negara tempat kelahirannya. Yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal, yang berarti asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat ada asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang.
Selanjutnya ada asas kewarganegaraan khusus. Itu dibagi menjadi 8. Yang pertama, asas kepentingan nasional, yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. Yang kedua, asas perlindungan hukum, perlindungan maksimum, yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah asas persamaan, yaitu persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, yang keempat adalah asas kebenaran substantif. Substantif adalah prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima ada asas non-diskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender. Yang keenam ada asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, adalah asas yang dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Yang ketujuh ada asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Yang kedelapan, yang terakhir adalah asas publisitas, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia pada umumnya diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya. Terima kasih. Ini saya Muhammad akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara umum. Yang pertama ada hak warga negara Indonesia. Hak merupakan wewenang menurut hukum, sedangkan hak warga negara Indonesia adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, menurut Samijo tahun 1986, hak terdiri dari hak mutlak dan hak relatif. Yang pertama, hak mutlak merupakan hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Hak mutlak dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, hak asasi manusia atau hak dan kebebasan dasar manusia. Yang kedua ada hak publik mutlak. Yang ketiga hak keperdataan yang meliputi hak-hak perseorangan pribadi dan hak-hak dalam lingkungan kekeluargaan. Selanjutnya, hak yang kedua ada hak relatif atau disebut dengan hak nisbi. Hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seorang atau beberapa orang tertentu menuntut agar seorang atau beberapa orang lain tertentu tersebut memberikan sesuatu ataupun tidak memberikan sesuatu. Contohnya dalam persetujuan jual beli terdapat hak relatif seperti hak penjual untuk mendapatkan bayaran dan kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Yang kedua ada kewajiban warga negara Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Sedangkan hak warga negara Indonesia adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai warga negara Indonesia. Ini ada kewajiban warga negara Indonesia secara umum, yaitu pertama taat terhadap hukum dan pemerintahan. Yang kedua, menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang ketiga, ikut serta dalam upaya bela negara. Dan yang keempat, ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Hak warga negara Indonesia
menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak, wajib dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 ayat yang berbunyi, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian ada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak, wajib dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian ada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Ada pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional di Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Kemudian ada kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib dan ikut mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian ada menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang terdapat di pasal 28 ayat 1. Kemudian ada kewajiban negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua ada memajukan kesejahteraan umum. Kemudian ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ada dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian kewajiban negara di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada melindungi, memajukan, menegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia yang terdapat di pasal 28 ayat 4. Mempertahankan dan menjaga keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, terdapat dalam pasal 30 ayat 2. Kemudian ada mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, terdapat di pasal 30 ayat 3. Kemudian menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang terdapat pada pasal 33 ayat 2. Kemudian menguasai bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan menggunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang terdapat di pasal 33 ayat 3. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.